Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik menunda-nunda. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, sebenarnya apa signifikansi dan urgensi kita untuk mengetahui topik mengenai menunda-nunda ini, Pak? Ya, Pak Indra. Tentang menunda-nunda ini kan rupanya memang sebenarnya menjadi satu pergulatan yang dialami oleh beberapa orang. Dan sangat mungkin juga sebagian kita juga mengalami pergulatan ini. Dan memang pergulatan soal menunda-nunda ini ternyata memang sesungguhnya mengganggu hidup kita. Dan bahkan menciptakan serombongan masalah. Dari kehilangan peluang, kesempatan, sampai kepada kegagalan di dalam seorang studi dan bekerja. Bahkan menimbulkan juga sampai masalah keuangan. Ada yang mengatakan kebiasaan menunda itu diibaratkan sebagai asam yang menggerogoti mutu kehidupan manusia. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya, memang bisa dikatakan demikian, Pak Indra. Jadi itu bersifat seperti karat gitu ya. Karat yang menghancurkan sebuah media logam, atau tadi yang katakan Pak Indra seperti asam yang membuat apa yang disentuhnya menjadi terbakar, hangus, dan tidak lagi berbekas. Nah, inilah yang membuat sebenarnya penundaan seperti itu. Orang yang terbiasa menunda-nunda itu menghancurkan, menurunkan segala kualitas kehidupan yang dikenainya. Dari motivasi hidupnya, dari penghargaan dirinya, rasa percaya dirinya. Jadi ini memang hal yang sangat mengganggu dan menggagalkan hidup kita. Dalam istilah lain bisa disebut juga sebagai sindrom saya akan melakukan besok dalam tanda kutip gitu, Pak. Ya. Jadi memang itu ya besok ya. Dan akhirnya memang tidak melakukan apa-apa. Ataupun ketika mau melakukan, ternyata kesempatan itu sudah lenyap. Dan memang pergulatan dengan menunda ini perlu kita pahami, karena memang tidak bisa kita mengatakan, oh aku steril dari soal pergulatan dengan menunda-nunda. Karena memang persoalan menunda-nunda itu survei memperlihatkan bahwa itu tidak mengenal batas, oh ini karena ras tertentu, etnis tertentu, oh karena jenis kelamin tertentu, tipe temperamen tertentu, oh ini usia tertentu, atau profesi tertentu, atau bahkan iman keyakinan tertentu pun tidak ada batasannya. Jadi pergulatan kebiasaan menunda-nunda ini begitu meluas, tidak mengenal batas identitas dan ciri khas pada seseorang. Boleh dikatakan universal begitu, Pak ya? Betul, pergulatan yang universal. Nah, sebenarnya pengertian penundaan itu sendiri apa sih, Pak? Jadi menunda-nunda itu bisa kita mengerti dari beberapa kalimat ya. Beberapa penjelasan. Yang pertama bisa kita mengerti sebagai tindakan yang sia-sia dalam menangguhkan suatu tugas yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada diri pelaku. Jadi di sini memang menangguhkan suatu tugas, tapi bukan sekedar menangguhkan, tapi mulai muncul perasaan tidak nyaman pada diri yang melakukannya itu. Maksudnya tidak nyaman bagaimana? Jadi mulai muncul rasa cemas, rasa bersalah, rasa gelisah, seperti itu. Dan itu juga bisa dimengerti dalam bentuk yang lain, bahwa menunda ini seperti melakukan sebuah tugas, aktivitas yang prioritasnya rendah, lebih daripada tugas atau aktivitas yang berprioritas tinggi. Ini dari sisi mungkin manajemen waktu ya, dari sudut manajemen waktu. Ada pekerjaan yang mestinya misalnya ini pekerjaan soal kantor, tugas kantor, tugas sekolah yang memang harus diselesaikan dalam bulan depan. Nah, kemudian ada persoalan di halaman rumah yang banyak rumput-rumput liar misalnya. Nah, udahlah, itu kan masih 1 bulan lagi. Kita kerjakan aja yang rumput-rumput liar ini di halaman. Dan itu kerjakannya berhari-hari. Dan atas nama mengerjakan, membereskan rumput liar di halaman rumah kita tidak memulai mengerjakan tugas yang berprioritas tinggi. Yaitu entah tugas sekolah kita, kuliah kita, ataupun tugas pekerjaan kita.
Oke, jadi kelihatannya aktif tapi sesungguhnya dia mengabaikan prioritas gitu. Iya, mengabaikan prioritas yang lebih tinggi. Kemudian dalam pengertian yang lain bisa dimengerti bahwa penundaan itu sebagai kegagalan untuk memulai dan menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas dalam rentang waktu yang ditetapkan. Contohnya bagaimana? Jadi ini memang yang dimaksud di sini itu bukan sekedar menunda itu kegagalan untuk menyelesaikan satu tugas berdasarkan deadline atau batas akhir. Tapi bukan sekedar batas akhir yang dilewati, tapi kegagalan itu sudah terlihat di saat dia gagal untuk memulai, di saat seharusnya memulai. Jadi bukan hanya buah akhirnya, hasil akhirnya, tapi proses awalnya yang terlambat untuk dimulai itu sudah menjadi indikator bahwa kita sedang melakukan penundaan dalam hal tugas ini. Jadi jangan berharap hasil, mulainya aja gagal gitu. Ya, betul. Oke, ada lagi Pak pengertian yang lain? Dalam pengertian yang lain, yang terakhir yang mau saya paparkan, penundaan itu bisa dimengerti sebagai tingkah laku atau perilaku dari seseorang yang sengaja menangguhkan hingga muncul perasaan cemas dan rasa bersalah, akan tetapi tindakan ini dilakukannya secara berulang-ulang. Jadi inilah yang jadi problem. Jadi mungkin kalau satu kali dilakukan, dua kali dilakukan dan ada rasa bersalah, ya kita ada permakluman pada diri sendiri. Karena memang mungkin nggak memungkinkan dikerjakan saat ini. Tapi ternyata sudah cemas, sudah rasa bersalah, kok diulang-ulangi atau istilah teknisnya kompulsif kita dengan tindakan ini. Nah inilah yang menjadi satu pengertian penundaan yang perlu kita kenali dan kita waspadai. Jadi kegagalan untuk memulai bukan cuma satu kali, tetapi berulang-ulang kali begitu. Iya, saya pun sudah ada sinyal, alarm perasaan yang tidak nyaman, gelisah, dan rasa bersalah, tapi kita abaikan dan kita tetap aja meneruskan pola penundaan itu. Oke Pak, itu kan tadi pengertiannya Pak ya. Kalau jenis-jenisnya ada nggak Pak yang membedakan penundaan jenis-jenis tertentu begitu? Ya, dari sudut buahnya ya. Jadi buahnya atau pengaruhnya, penundaan itu bisa kita bedakan dalam istilah teknis, yaitu penundaan yang fungsional, yang kedua penundaan yang tidak fungsional. Fungsional itu artinya penundaan yang memang beralasan, yang memang ada gunanya. Misalnya, gimana mau membuat sebuah paper, membuat sebuah laporan, data-datanya nggak ada sama sekali. Apa yang mau dibuat kan? Ya udah ditunda dulu, kita kumpulkan beberapa bahan, data-data, informasi, baru kita buat laporan itu atau kita garap proyek itu. Itu penundaan yang fungsional. Artinya penundaan yang memang beralasan, yang masih bisa ditoleransi. Oke, bisa juga termasuk kategori misalnya wait and see gitu Pak ya. Jadi dia mau menunggu dulu, mau melihat keadaan dulu, mengamati, mencermati, baru mengambil tindakan gitu. Ya, dalam artian itu memang masih proporsional. Tidak menimbulkan masalah besar, masih ada dalam ruang toleransi. Nah, kalau yang tidak fungsional seperti apa Pak? Nah, dalam hal ini penundaan yang tidak fungsional adalah penundaan yang mengakibatkan banyak masalah bagi pelakunya. Dalam definisi atau pengertian yang tadi saya kemukakan di awal. Jadi itu membuat akhirnya kegagalan dalam hidup orang itu untuk misalnya menyelesaikan sesuai batas akhir. Dan itu bukan satu kali, berkali-kali. Nah, ini sudah disfungsional, sudah tidak memiliki makna, memiliki nilai guna penundaannya. Ini sudah penundaan yang bersifat korosif, yang seperti kan tadi itu asam yang menggerogoti kehidupan. Jadi sudah mengganggu bahkan menghancurkan kehidupan diri si pelakunya. Ini penundaan yang akhirnya menimbulkan masalah gitu Pak ya. Ya. Nah, penundaan yang akhirnya menimbulkan masalah apakah hanya terbatas pada penundaan dalam hal pengambilan keputusan atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang penundaan dalam hal yang menimbulkan masalah atau yang tidak fungsional itu ada dua jenis, yaitu penundaan dalam hal pengambilan keputusan dan penundaan perilaku. Jadi dalam soal pengambilan keputusan, si pelaku ini tidak bisa mengambil keputusan pada saat yang seharusnya dia mengambil keputusan, jadi ditunda. Dan penundaan ini satu sisi baru dalam hal pengambilan keputusan. Udahlah wis, saya nggak tahu harus mengambil keputusan apa. Udah wis, nanti aja gitu ya. Atau dalam bentuk yang lain, penundaan yang lain itu penundaan perilaku. Jadi kecenderungan untuk menunda tugas sehari-hari yang kadang muncul dari cara kita memandang tugas dengan cara yang pesimis, perkiraan dengan waktu yang melimpah, padahal waktunya minim. Ya, dengan kata lain ada rasa optimisme yang berlebihan, sehingga akhirnya perilaku menunda ini membuahkan hasil masalah yang nyata. Dan memang penundaan pengambilan keputusan dan penundaan perilaku
itu terkadang dilakukan bersama-sama kan. Jadi memang mengambil keputusan dan tindakan atau perilaku. Dan memang penundaan perilaku seringkali merupakan kelanjutan dari penundaan pengambilan keputusan. Jadi memang sangat berhubungan erat Pak ya kedua jenis penundaan ini. Betul. Bagaimana dia bisa memutuskan untuk bertindak kalau dia memutuskan untuk mengambil keputusan aja dia belum lakukan. Betul, betul. Oke Pak, itu kebiasaan menunda ini ada faktor-faktor penyebabnya ya Pak? Ya, benar Pak Indra. Jadi paling tidak ada 5 faktor, 5 hal yang menjadi awalan kenapa orang bisa terjerat dengan kebiasaan menunda-nunda ini. Ada 5 hal. Apa saja itu Pak? Jadi yang pertama itu adalah takut gagal. Jadi dalam hal ini si pelaku penundaan ini itu takut gagal karena apa? Dia cenderung menerjemahkan bahwa kegagalan dalam suatu tugas itu berarti kegagalannya sebagai manusia. Jadi orang yang takut gagal itu memiliki satu anggapan atau asumsi yang dimana dia ini mengubah usaha penyelesaian tugas itu menjadi ketakutan untuk ambil risiko. Jadi dia punya asumsi seperti ini, Pak Indra. Yang pertama, apa yang saya hasilkan itu menunjukkan secara langsung kemampuan saya. Yang kedua, tingkat kemampuan saya itu menentukan seberapa bernilainya saya. Yang ketiga, apa yang saya hasilkan itu menunjukkan seberapa bernilainya saya. Jadi poin yang ketiga itu merupakan gabungan dari poin yang pertama dan kedua. Sehingga ini bisa digambarkan dengan lebih sederhana seperti sebuah persamaan matematika, yaitu bahwa nilai diri saya atau seberapa saya berharga itu sama dengan kemampuan saya, sama dengan juga dengan hasil kerja atau kinerja saya. Jadi dengan kata lain, kalau hasil kerja saya jelek, ya itu berarti saya memang nggak becus, saya nggak mampu. Dan kalau saya nggak mampu, itu berarti saya nggak punya harga diri, saya tidak berharga, saya tidak bernilai. Makanya bagi orang dengan keyakinan, dengan sistem nilai, dengan pola pikir seperti ini Pak Indra, itu berusaha untuk selalu mengejar kesempurnaan, mengejar hasil yang terbaik. Karena kalau hasil kerjaku terbaik, the best, sempurna, itu berarti, aku hebat, aku mampu. Dan itu berarti, aku orang yang berharga, aku layak dihormati, aku punya kehormatan ketika berhadapan dengan orang lain. Karena punya sistem nilai terhadap diri yang salah, yang membuat dia akhirnya jadi menunda, begitu Pak? Nah, dalam hal ini hubungannya dengan penundaan begini Pak Indra. Kan orang karena dengan asumsi ini, maka ketika dia menetapkan satu standar hasil kerja, satu standar penyelesaian tugas dengan hasil yang boleh katakan sempurna, sangat bagus, akhirnya dia, aku nggak mampu, susah digapai. Kalau aku harus angka 10, tugasku harus kiranya A, bahkan A+. Susah. Lah, daripada dia akhirnya mau berusaha melakukannya, tapi nanti ternyata hasilnya gagal, dan itu berarti aku nggak berharga, aku jelek, lebih baik tak tunda aja. Jadi lebih baik aku dianggap sebagai, memang kamu tuh penunda, suka nunda-nunda, kamu tuh memang pemalas, kamu itu memang tidak disiplin. Lebih baik dianggap seperti itu daripada dianggap kamu tuh orangnya gagal, kamu tuh pecundang, kamu tuh nggak punya nilai di hadapan orang lain, kamu tuh apa sih, kelas bawahan. Nah, lebih baik aku dianggap, aku bermasalah soal manajemen waktu, aku bermasalah di dalam hal soal disiplin waktu. Lebih baik dianggap begitu daripada dianggap sebagai orang yang gagal sama sekali. Jadi bagi dia lebih baik tidak gagal pada akhirnya daripada gagal memulainya, begitu. Dikatakan demikian. Jadi penundaan itu cara membuat pertidaksamaan. Tadi kan ini kan, siapa saya, nilai diri saya itu sama dengan kinerja saya. Dengan dia membuat penundaan, maka tanda sama dengan itu diberi coret. Jadi saya tidak sama dengan hasil kerja saya. Kenapa? Faktornya bukan saya nggak mampu, bukan karena saya tidak berharga, tapi memang karena ada faktor penundaan. Jadi masalahnya lebih di penundaan. Saya mampu, saya bisa kok. Kalau saya mau pasti bisa.
Tapi persoalannya memang ada persoalan penundaan. Jadi penundaan itulah yang jadi kambing hitam. Bukan sayanya yang bermasalah. Tapi faktor penundaan ini yang jadi masalah. Saya tetap berharga. Jadi bicara sebenarnya takut gagal ini, dia kenapa? Melihat bahwa kegagalan dalam soal tugas, mendapatkan nilai yang terbaik, hasil terbaik itu, dia samakan sebagai diri yang gagal. Sehingga dia takut untuk melakukan sesuatu proyek, sehingga dengan dia takut maka dia melakukan penundaan. Singkatnya dia menunda karena ingin menghindari kegagalan begitu. Betul. Pak, kalau faktor yang kedua apa Pak selain takut gagal? Faktor yang kedua, kalau tadi takut gagal Pak Hendra, yang kedua ini takut sukses. Nah loh, kok bisa Pak? Ya, jadi ini faktor yang unik ya, yang kadang kita nggak merasa masuk akal, tapi coba akan saya paparkan. Jadi orang yang takut sukses itu memang lebih khawatir kalau dirinya dianggap sukses oleh rekan-rekannya daripada khawatir dihakimi saat dirinya gagal. Jadi lebih baik aku dianggap diri gagal daripada aku sukses. Kenapa? Karena kalau aku sukses itu berarti nanti pasti ada teman-teman saya, teman-temanku yang akan tersinggung, yang akan tersakiti hatinya. Lah gimana? Kalau mereka sakit hati, mereka nggak mau jadi temanku. Lebih baik, udahlah, mediocre aja. Biasa-biasa aja lah. Minimalis. Yang penting ngumpul tugas. Hasil gak usah bagus-bagus. Yes, lebih baik terlambat aja dah. Terlambat. Biasanya nggak dipromosikan. Nanti naik jabatan tinggi. Nanti kalau saya jadi bosnya di antara teman-teman saya, mereka nggak mau jadi teman saya. Udah lebih baik ketika pun bos mau promosikan saya, wes saya buat aja terlambat pengumpulan tugasnya. Biar dengan demikian saya nggak usah dipromosikan. Saya sengaja terlambat, saya tunda-tunda supaya saya dianggap nggak layak untuk naik jabatan. Dan demikian pertemanan saya dengan teman-teman saya tetap terpelihara dengan baik. Inilah takut sukses. Jadi ini sebenarnya titik beratnya di relasi Pak ya. Dia lebih menitik beratkan relasi dengan rekan-rekannya daripada keberhasilan dirinya begitu. Betul. Karena bagi dirinya, rasa mantapnya, kalau tadi yang pertama takut gagal, rasa mantapnya, keberhargaan dirinya ditentukan oleh kinerja, hasil kerja. Kalau ini rasa mantapnya, rasa berharganya ditentukan dari penerimaan relasi dengan orang lain. Jadi penundaan ini merupakan metode untuk membuatnya tersembunyi dari orang lain. Atau bahkan juga tersembunyi dari dirinya sendiri. Oke. Nah kalau yang ketiga apa Pak? Yang ketiga yaitu takut kalah. Maksudnya? Takut kalah. Jadi di sini menunda itu karena dia ingin mengendalikan sesuatu. Dia ingin merasa sedang mengendalikan sesuatu. Ini soal peperangan ya. Soal menang kalah kan soal perang. Dalam hal ini dia ingin membuktikan tidak ada seorang pun dapat memaksaku untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang aku inginkan. Jadi ini merupakan tindakan aku yang pegang kendali. Misalnya saya diberi tugas, ayo kamu kerjakan ini. Enaknya aja dalam hati itu ya. Kamu mau pindah-pindah, tidak bisa. Ya, sengaja ditunda-tunda. Dia sengaja mengeraskan hati nggak melakukan. Dilambat-lambatin atau mungkin hasilnya dibuat jelek-jelek. Jadi tindakan kalau bahasa lain itu agresif pasif. Karena bagi dirinya penundaan itu merupakan strategi pertempuran untuk meraih kendali, kekuasaan, kehormatan, kemerdekaan dan otonomi. Jadi dengan cara inilah dia berjuang bukan sekedar untuk mendapatkan kendali, tapi pertempuran kembali lagi tentang keberhargaan diri atau nilai diri. Jadi kalau yang pertama takut gagal itu nilai dirinya diukur dari hasil kerja. Yang kedua takut sukses itu orang mengukur nilai dirinya dari relasinya dengan orang-orang lain, dengan teman-temannya. Yang ketiga dia mengukur keberhargaan atau nilai dirinya dari otonomi, kemandiriannya dari diperintah-perintah oleh orang lain. Jadi aku menentukan langkahku. Aku nggak mau diinstruksikan, diperintah, disuruh orang lain. Kalaupun disuruh, diperintah, aku lawan dengan menunda. Supaya membuktikan, nih loh, kamu nggak bisa menyuruh-nyuruh aku. Aku tuh lebih tinggi daripada dirimu. Ini isu kontrol begitu Pak ya? Tepat, isu kontrol.
Oke, Pak. Nah, isu yang lainnya, Pak, yang keempat apa? Yang keempat, takut berpisah. Ya, takut berpisah. Jadi orang melakukan penundaan di sini karena merasa tidak benar-benar lengkap kalau dirinya tidak menjadi bagian dari seseorang dan seseorang itu menjadi bagian dirinya. Jadi dia takut terpisah dengan orang lain. Jadi dengan cara dia menunda, dia bisa tetap dekat dengan orang lain. Tolong ya bantu aku ya. Tolong temani aku ya. Nanti kalau kamu nggak menolong aku, ya gimana aku bisa melakukan tugas ini? Jadi dia mengalami kesulitan untuk melakukan usaha-usaha yang membutuhkan fungsi kemandirian, fungsi independen. Dan dia merasa tidak dapat bertindak tanpa pertolongan orang lain. Jadi usaha terbesarnya adalah berusaha mengumpulkan berbagai informasi, tetapi menunda dalam menganalisa dan mengambil keputusan. Jadi dia bertanya pada banyak orang, tetapi pada saat mengambil keputusan dia bingung karena mendapati ide-ide yang bertentangan. Dan dia akhirnya merasa paling nyaman berperan sebagai orang kedua dan orang lainlah yang bertanggung jawab atasnya. Jadi kalau dia dapat menunda, dia lakukan itu untuk mempertahankan hubungan kebergantungannya dengan seseorang yang dia harapkan selalu menjaga dan mempedulikannya. Penundaan di sini menjadi cara untuk memastikan keterlibatan orang lain dan meredakan ketakutannya berpisah dengan orang lain. Jadi dengan menunda, maka dia akan menggerakkan belas kasihan. Tolonglah bantu aku nih loh, aku sudah terlambat. Nih loh, aku sudah deketi deadline. Ayo bantu dong. Masa kamu nggak sayang sama aku? Kita kan sahabat yang baik, kita kan teman yang baik. Jadi caranya mengontrol supaya orang tetap dekat dengan dirinya. Lewat dia menunda. Isu ketergantungan ini kalau ini. Iya, isu ketergantungan. Oke, Pak. Nah, yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir, takut melekat. Dalam hal ini mirip dengan takut berpisah, ini lawannya takut melekat. Jadi dalam ini dia merasa lebih nyaman untuk menjaga jarak. Jadi karena takut melekat, itu berarti menjaga jarak dengan orang lain buat dia lebih nyaman. Dia cemas ketika orang lain kok mau mendekat, mau ngajak berteman, ngajak bersahabat. Wah, ada apa ini ya? Jangan-jangan orang ini memanfaatkan saya. Jangan-jangan dia akan mau memperalat saya. Jadi makanya daripada orang makin mendekat kepada hidupnya, udahlah, wes aku tinggalkan pekerjaanku, aku pindah ke kota yang baru. Dia takut dengan keakraban, takut dengan kelekatan. Dalam hal ini maka di daerah ini juga kasus untuk beberapa orang yang menunda-nunda pernikahan. Ya, ayo kapan menikah? Dia takut. Kenapa? Mungkin salah satunya latar belakang pernikahan orang tuanya yang buruk, yang boleh katakan mungkin berakhir perceraian. Sehingga akhirnya dia ini sulit mengambil komitmen untuk menikah. Pacaran, didekati malah akhirnya lari dari pacarnya tanpa berita. Jadi dia menunda-nunda karena dia takut melekat. Jadi dalam ini menunda merupakan cara untuk dia bisa menjaga jarak yang aman terhadap orang lain. Kalau yang kelima ini kelihatannya lebih seperti yang Bapak bilang lebih banyak terjadi dalam kasus komitmen ya, Pak ya. Jadi misalnya komitmen untuk berelasi lebih mendalam, komitmen untuk menikah, itu yang dia tunda. Tapi kalau dalam kinerja, apakah ada juga Pak contohnya? Bisa. Jadi kan ada kalanya kan kita dalam bekerja berhadapan dengan orang yang mau dekat kan. Misalnya diangkat promosi menjadi asisten direktur. Itu berarti kan dekat dengan direktur. Nah, dia merasa nggak nyaman. Kedekatan relasi, lebih suka kerjanya kerja yang bersifat soliter, seorang diri. Nah, jadi asisten direktur kan promosi misalnya. Jadi semulanya sebagai pegawai biasa, asisten direktur. Tapi kan dekat. Wah, bagi dia kedekatan ini ancaman. Maka lebih baik dia tunda-tunda. Misalkan bosnya biasanya lantas, ditunda-tunda. Supaya dia tidak bisa dipromosikan jadi asisten direktur. Unik sekali, Pak ya. Orang mengejar-ngejar promosi ini malah menghindari. Betul. Oke. Pak, menarik sekali dari seluruh pembahasan Bapak mengenai faktor-faktor dari penundaan ini. Ternyata kalau diteliti ada faktor-faktor yang unik yang mungkin sebagian besar kita tidak menyadarinya. Ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait penundaan ini, Pak? Ya, dalam hal ini saya mau berbagi tentang firman Tuhan yang bisa menjadi satu inspirasi kita. Yaitu saya bacakan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi beberapa isu yang tadi kita bahas di bagian akhir tentang faktor-faktor penundaan, itu berbicara tentang sebenarnya diri ya. Jadi penundaan itu kan bukan sekedar faktor waktu, terlalu banyaknya tugas, dan mungkin sekedar soal salah perhitungan waktu kita,
sekedar soal mengerjakan tugas-tugas prioritas rendah lebih daripada prioritas tinggi. Itu memang yang nampak di depan mata. Kajian-kajian secara manajerial, secara manajemen, secara sistem bekerja. Tetapi rupanya kalau kita telisik lebih dalam, faktor penundaan itu ada hubungannya tentang rasa aman di dalam diri kita. Siapa kita di hadapan orang lain? Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita terhadap diri kita sendiri? Nah, firman Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku, Tuhan. Dan mulia, engkau mulia. Dan aku mengasihi engkau. Nah, inilah sebuah kebenaran yang perlu bukan sekedar bacaan secara kognitif, secara akaliah. Tetapi perlu merasuk dalam jiwa kita. Rata-rata kita mungkin berangkat dalam kondisi rasa tidak berharga. Karena tidak dihargai orang tua kita secara cukup. Kita kurang dihargai guru-guru kita. Kurang dihargai oleh saudara-saudara kita. Dan inilah yang sebenarnya asal muasal orang mengalami takut gagal. Atau mungkin takut sukses. Takut kalah. Takut dekat. Takut keintiman. Ataupun takut kelekatan. Ataupun takut berjarak, ya. Nah, dalam hal ini maka mari kita kembali mengenali siapa kita. Kalau kita memang menemukan bahwa ya aku punya salah satu dari bentuk ketakutan ini dan aku memiliki satu pergulatan tentang harga diriku, mari kita datang kepada Tuhan mengakui keraguan kita ini, menyerahkannya semua strategi yang keliru ini, dan kita coba menanamkan satu penghayatan baru bahwa aku berharga bukan karena hasil kerjaku, bukan karena penerimaan, persahabatan, pertemananku, tapi aku berharga karena dalam kesendirianku pun aku tetap berharga. Karena Tuhan memandangku berharga, memandangku mulia, dan Tuhan mengasihiku bahkan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Pak Sindu untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik menunda-nunda bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.